Haleluya, puji Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sabtu malam hari ini sudah tanggal 26 April 2025. Besok hari Minggu yang terakhir di bulan April. Mari Bapak Ibu semua datang kepada Yesus. Kita mencinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Dan minggu depan saya sudah berada di Yerusalem di Israel. Tolong bantu di dalam doa Bapak Ibu ya. Dan tolong kalau seandainya belum terkirim YouTube karena perbedaan waktu dan kesibukan saya dalam melayan pekerjaan Tuhan di Israel, ya, supaya nanti Bapak Ibu tolong bisa, kalau saya lupa belum kirim atau waktunya berbeda, tolong Bapak Ibu mencari sendiri ya di YouTube nama Pendeta Yakob Rahmat atau Yakob Rahmat, yaitu Yankee, tulisannya Yankee Alpha Charlie Oscar Bravo Yakob Rahmat, Romeo Alpha Charlie Hotel Mama Alpha Tango Rahmat. Saya ulangi, Yakob Rahmat, Yankee Alpha Charlie Oscar Bravo Romeo Alpha Charlie Hotel Mama Alpha Tango, Yakob Rahmat. Malam hari ini kita mau baca 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22. Sehingga besok kita lanjutkan 1 Petrus pasal 4. Biar kita kuduskan Kristus di dalam hati kita. Karena Dia sebagai Tuhan yang layak kita puji dan sembah. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan di dalam buku Tabernakel Glory nomor 664. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi, amin, haleluya. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi, amin, haleluya. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Dia layak kita puji dan sembah. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, karena Rajaku Yesus disanjung tinggi. Tertulis dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 9, 10 dan 11. Itulah sebabnya Allah sangat mendidikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, nama Yesus disanjung tinggi, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan ada yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang layak kita junjung tinggi, amin, haleluya. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku Yesus sangat dihormati, ditinggikan, karena Dia layak terima pujian dan hormat. Dia Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu
dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Malam hari ini Bapa, kuduskan pikiran, mulutku dan hatiku Bapa. Sebentar kami membaca firman-Mu. Roh Kudus tuntun hidupku Bapa. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kuduskanlah hidupku, biar Engkau menjadi Tuhan dan Raja, berdaulat penuh, bertata penuh. Karena Engkau Tuhan kami, Raja kami, pencipta hidup kami, menciptakan segala-galanya. Amin. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, apa tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat malam, satu malam yang terakhir 26 April 2025. Besok minggu kita mau beribadah kepada Tuhan. Minggu depan saya sudah ada di Israel, ibadah di Yerusalem. Biar kita makin hari kita mencinta Tuhan. Waktu berjalan terus. Minggu depan sudah bukan bulan April, tapi minggu depan sudah bulan Mei. Berarti kita menantikan kedatangan Tuhan, mempersiapkan diri kita supaya Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Sesuai dengan firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari, kudus karena Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus begitu kudus. Biar hati kita diisi dengan firman Tuhan. Hati kita diisi dengan kekudusan datang dari Tuhan. Karena Kristus adalah Tuhan. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan tadi dalam Filipi pasal 2, 9 dan 10 dan 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Memang layak kita junjung tinggi Yesus. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di atas bumi dan yang di bawah bumi. Semuanya bertekuk lutut. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Dalam nama Tuhan Yesus kita mau baca firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Biar kita menanti kedatangan Tuhan, mempersiapkan Bapak Ibu ya, supaya dalam hidup tetap bersemangat di dalam Tuhan. Biarpun banyak tantangan, banyak pergumulan hidup. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, saya yakin Tuhan akan menyertai dan memberkati, memberikan kekuatan buat kita. Supaya kita kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca 1 Petrus pasal 3 dari ayat 13 sampai 22. Sehingga besok kita lanjutkan 1 Petrus pasal 4. Saudara, demikian firman Tuhan, menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Amin. Jadi intinya ayat ini mengatakan mari kita mau rajin berbuat baik. Nah, saya yakin kalau kita berbuat baik menjadi berkat. Sehingga orang itu tidak mau jahatin kita. Karena orang yang ingin berbuat jahat melihat bahwa kita berbuat baik, mereka pasti Roh Kudus bicara. Tidak berani dia. Karena orang berbuat baik berarti ada Tuhan dalam diri kita. Sebab biar mari kita mau rajin berbuat baik, so, bukan rajin berbuat jahat, tapi rajin berbuat baik, senantiasa perbuatan baik yang kita lakukan. Ayat 14, tapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab jangan kamu takuti apa yang mereka takuti, dan jangan gentar. Kita tidak seperti mereka yang suka takut-takut, tapi kita punya kebenaran, kita punya Tuhan Yesus ya. Jadi kata firman Tuhan, kalau kita harus menderita karena kebenaran, karena kita pegang kebenaran di dalam Yesus, banyak orang Kristen mungkin tertindas, banyak orang Kristen mungkin merasa dihina, segala macam bisa terjadi. Tapi mari kita mau kuat di dalam Tuhan, karena kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Tetapi kudus karena Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedia pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Amin. Mari kita jadikan Tuhan, sebagai Raja, dan kita makin hari hidup kudus di dalam Tuhan. Ya, hidup di dalam firman Tuhan. Kita bisa menjadi kudus kalau Roh Kudus
dan firman Allah berkuasa di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi berbuat dosa, benci dosa, tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita jadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya. Jadi bukan hanya sebagai nabi, tapi adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena dia memang layak terima pujian dan hormat. Dan sikap yang hormat kita takut kepada Tuhan, karena dia adalah Tuhan. Segala-galanya ada di dalam tangan Tuhan, ya. Kita bangga dan kita merasa bahagia di dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu harus hidupmu yang saleh di dalam Kristus menjadi malu karena firman mereka. Jadi mereka malu, karena kita betul di dalam Tuhan Yesus. Ada kebenaran yang kita tonjolkan, ada kebenaran yang kita lakukan. Orang yang mau berbuat baik itu mungkin orang mau fitnah akan malu dia, ya, karena lihat bahwa kita ada Kristus, bahwa kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka Tuhan bela. Tidak usah takut. Yang penting kita mempertahankan kebenaran. Hidup di dalam firman Allah, benci dosa, tapi hidup cinta kebenaran, cinta Tuhan Yesus, sehingga hidup kita berdampak, ya. Hidup kita menjadi berkat, ya. Ayat 17, sebab telah lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Pokoknya jangan ada perbuatan jahat. Kita sebagai Tuhan ingat, berkali-kali saya sebagai hamba Tuhan memberikan suatu nasihat kepada Bapak Ibu. Berhentilah berbuat jahat. Jangan berbuat jahat. Seperti dalam kitab Nabi Yesaya. Stop. Ya, itu kebencian Tuhan. Karena dalam Timotius juga dikatakan orang yang menyebut nama Tuhan harus dia menjauhkan dari segala kejahatan. Ya. Dalam Yesaya juga saya mau baca. Mohon maaf. Mohon maaf Bapak Ibu. Yesaya 1 ayat 16 dikatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakan keadilan. Kendalikan orang-orang kejam. Belalah anak yatim. Perjuangkan perkara janda-janda. Jadi intinya mari kita berbuat baik, ya. Seperti firman Tuhan tadi. Rajin berbuat baik. Kita tidak mau, kita sebagai anak Tuhan tidak mau berbuat jahat. Jangan pernah berbuat jahat. Tapi perbuatan baik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ayat 18 juga, sebab juga Kristus telah sekali untuk segala dosa kita, mati sekali untuk segala dosa kita, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya membawa kita kepada Allah yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Amin. Kristus mati untuk semua orang manusia, baik yang jahat, baik-baik semua. Tuhan tidak pandang siapapun buat seluruh umat manusia di muka bumi, dengan tujuan supaya mereka bertobat, supaya mereka mengenal akan kebenaran, supaya mereka hidup di dalam kasih, supaya mereka hidup seperti Tuhan Yesus. Oleh itu pakai kehidupan kita supaya kita menjadi berkat, supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Baik, oleh karena itu mari kita mencinta Tuhan, kita sungguh-sungguh, karena kita sebagai manusia yang telah dibangkitkan menurut Tuhan sudah bangkit, ya. Dalam keadaannya sebagai manusia ia yang telah dibangkitkan menurut roh, karena di dalam Kristus ada Roh Kudus. Demikian kehidupan kita dikuasai Roh Kudus, hidup kita berkemenangan di dalam Dia. Ya, kita mengenai pentingnya Bapak Ibu bersama saya dekat dengan Tuhan. Roh Kudus akan tuntun hidup kita sehingga kita tampil lebih dari pemenang. Ya, hidup yang penuh tantangan Bapak Ibu. Sentral hidup kita Tuhan Yesus. Ya, jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh yang ada di dalam penjara. Tuhan pada waktu secara tubuh mati, tapi dalam roh, ya. Yesus kata firman Allah menginjil roh dalam penjara. Siapa dalam penjara? Ayat 20, yaitu kepada roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ya, waktu zaman Nuh kan banyak itu air bahtera Nuh. Nuh kan sudah disuruh Tuhan untuk memberitakan penginjilan tentang berita baik tentang Tuhan supaya bertobat. Tapi banyak orang-orang tidak gubris. Oleh karena itu Allah marah. Tapi mereka binasa dan akhirnya mereka di rohnya mereka di dalam penjara, kata firman Tuhan. Roh di dalam penjara. Dan ternyata Yesus di dalam roh. Pada secara tubuh mati. Tapi dalam roh dia hidup. Dia menginjil, dia menyampaikan kebenaran kepada orang-orang di penjara itu, saudara. Bukan penjara di dunia nih, rohnya di dalam penjara, saudara. Ya, roh di dalam penjara, ya, karena mereka tidak mengenal akan kebenaran, karena mereka hidup di dalam kegelapan, ya. Seperti orang mati, tubuhnya mati tapi rohnya hidup tuh, saudara. Ya, kalau hidupnya tidak taat kepada firman Tuhan, hidup orang fasik pasti rohnya iblis itu, saudara. Ya, tapi bagi kita yang cinta Tuhan, kita akan
disambut naik ke surga, saudara. Roh kita kembali kepada Tuhan seperti di dalam kitab pengkhotbah. Roh kembali kepada Tuhan. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh Allah kekiasannya. Itu baptisan maksudnya bukan untuk memberikan kenajisan jasmani, melainkan untuk mohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi pengertian baptisan itu sebetulnya dibaptis itu ya hati nuraninya kita, saudara. Supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai hati nurani tetap hidup di dalam dosa. Maka orang sudah baptis adalah orang yang sudah hidup baru, ya. Hati jiwa kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kalau jiwa dan hati kita benar sesuai dengan firman Tuhan, maka perilaku kita, perbuatan kita jadi benar, ya. Jadi oleh itu mari kita mau hidup baru di dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan katakan yang terakhir, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah naik ke surga sesudah segala malaikat dan kuasa dan kekuatan ditaklukkan, semua takluk kepada Tuhan. Karena dia akan datang sebagai raja segala raja. Dan kita mari, kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Kita mau taat kepada firman Tuhan, jauh dari dosa. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup kita diberkati sama Tuhan. Karena dia yang layak. Terima segala puji-pujian dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Amin, haleluya. Malaikat puji dia, umatnya. Rajaku Yesus disanjung tinggi. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin, haleluya. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum berbaring tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa dan pegang firman Tuhan. Malam hari bicara tentang kuduskanlah Kristus dalam hati kita. Jadikan Tuhan sebagai Tuhan, karena Dia memang Tuhan, bukan kita yang egois. Seringkali kita menjadi Tuhan, tidak mau diatur sama Tuhan. Salah besar itu. Kata firman Allah, kuduskan hatimu, biar Kristus sebagai Tuhan, supaya kehidupan kita layak. Sehingga suatu hari kalau Yesus datang sebagai Raja yang penuh dengan kemuliaan, kita layak masuk di dalam kerajaan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.